langitnya lebih baik daripada di Kota Medan. Jadi kalau di Kota Medan malam hari itu sudah kelihatan merah langitnya, kalau di Kota Binjai masih gelap dan hitam langitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita, yaitu podcast OIF UMSU, yang akan membahas tentang fenomena astronomi, instrumen astronomi, dan berbagai hal tentang astronomi lainnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas fenomena di bulan April dan di bulan Mei pada saat ini. Dengan saya, Wika Maisari, selaku tim Planetarium OIF UMSU. Nah, untuk kali ini, bintang tamunya adalah Abang Haryadi Putraga. Gimana Bang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, sedang sibuk apa nih Abang saat ini? Nah, kalau saat ini kebetulan minggu depan kita akan ada pengamatan hilal nasional Ramadan bersama. Jadi menjelang hari Sabtu, tim OIF ada kesibukan untuk persiapan penggunaan alat untuk pengamatan hilal Ramadan. Jadi hilal Ramadan kita akan diadakan hari Selasa. Jadi hari ini sebelum hari Selasa kita akan mempersiapkan peralatan untuk melakukan pengamatan. Jadi pengamatan dari tim OIF sendiri akan ada di 2 buah tempat. Oh, itu di mana aja Bang kira-kira? Nah, tim OIF akan melakukan pengamatan pertama di Kota Barus dan yang kedua di markas OIF UMSU. Nah, jadi untuk di Kota Barus sendiri, itulah kita sedang mempersiapkan dulu peralatan apa saja yang cocok, yang sesuai, lalu gear yang terbaik sehingga bisa menghasilkan streaming dan juga hasil yang terbaik juga untuk pengamatan di Barus. Sedangkan untuk di OIF sendiri, kita mempersiapkan peralatan yang bisa untuk digunakan bersama-sama. Mungkin akan ada kedatangan pemerintah kota, Pemko Medan, dan juga ada beberapa dari instansi lainnya, sehingga ada mempersiapkan teleskop publik, teleskop khusus pengamatan, dan juga teleskop yang lainnya untuk bagian dokumentasi seperti itu. Seperti itu. Jadi kira-kira hari apa Bang melakukan pengamatan dengan wali kota itu? Perkiraan nanti akan dilakukan pada tanggal 12 April. Jadi 12 April itu hari Selasa. Jadi ini sudah kegiatan yang keempat kalinya pengamatan bersama dengan pemerintah Kota Medan. Mungkin di masa pandemi kemarin tidak secara langsung, tapi diadakan secara terpisah. Jadi bulan ini kemungkinan akan hadir kembali bersama untuk melakukan pengamatan, tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang diterapkan sesuai dengan standarnya. Nah, tadi Abang kan juga bilang kita ada melakukan pengamatan di OIF UMSU dan juga di Barus. Kira-kira siapa saja sih tim yang diutus untuk pergi ke Barus? Nah, untuk tim kita yang akan dikirimkan ke Barus adalah tim dari tim penelitian. Jadi ada 2 orang tim penelitian kita. Yang pertama ada Bapak Abu Yazid Raisal, dan juga yang kedua adalah Bapak Muhammad Hidayat. Jadi memang mereka sudah di bagian fokus bidang pengamatannya. Saya juga kemarin masuk ke dalam bidang pengamatan penelitian, tapi sekarang saya difokuskan untuk mengamankan lingkungan di sini. Nah, untuk pengamatan hilal kali ini, apakah OIF UMSU membuka pengamatan untuk umum atau khusus hanya untuk Pemko sendiri? Mengingat adanya kebutuhan juga untuk publikasi dan dokumentasi, yang kami dapatkan informasinya adalah pengamatan bersama pemerintah Kota Medan. Tapi kalau melihat sebelum-sebelumnya, biasanya ada kerjasama dengan BMKG Sumatera Utara juga, ada juga dengan kerjasama dari RHI juga. Tapi untuk saat ini mungkin ketika pengamatan bersama di Kota Medan, mungkin masih yang sudah dikonfirmasi bersama dengan pemerintah Kota Medan. Masih bersama Pemko-nya saja? Iya, sedangkan untuk instansi lainnya masih belum ada konfirmasi. Mungkin nanti sama Pak Arwin informasinya, jadi belum sampai. Yang sudah konfirmasi hanya pemerintah Kota Medan saja. Baru pemerintah Kota Medan saja. Nah, dan itu juga, dan pengamatan ini terbatas untuk pemerintah Kota Medan. Infonya Wali Kota Medan akan datang, jadi hanya rombongan Wali Kota Medan saja. Mungkin juga ada tim media, tim press media
Juga mungkin kalau biasanya ada tim dari MUI Sumatera Utara yang mewakili ataupun mendampingi pengamatan di sini. Jadi biasanya sebenarnya pemerintah Kota Medan juga melakukan pengamatan di beberapa titik. Jadi yang utama itu ada di gedung gubernur, yang kedua di posisi kita di tim OIF UMSU, dan satu lagi biasanya ada di atas Hotel JW Marriott. Berarti ada 3 titik. Tapi tahun ini difokuskan ke OIF UMSU atau ketiga-tiganya? Untuk tahun ini kebetulan yang di OIF UMSU mengundang wali kota kita. Jadi tetap di BMKG. Untuk BMKG nanti bersama gubernur di kantor gubernur. Kalau nggak salah yang di gedung JW Marriott itu ada juga, saya juga nggak ingat dari orang mana sih. Pokoknya saya ingat ada tim yang ada melakukan pengamatan di atas Hotel JW Marriott, karena sebelumnya juga informasinya mereka melakukan pengamatan di sana. Dan di OIF sendiri, karena kita adalah salah satu lembaga yang melakukan pengamatan falak ataupun pengamatan hilal, jadi kita juga mengundang pemerintah Kota Medan untuk menunjukkan inilah aktivitas kita, dan kita juga menjadi salah satu titik nasional pengamatan hilal secara resmi yang juga dilaporkan ke Menak secara nasional juga. Berarti kan kita ini nanti mengundang wali kota. Kira-kira ada nggak persiapan khusus untuk penyambutan wali kota untuk hadir di OIF UMSU ini sendiri? Kalau untuk di OIF UMSU penyambutannya mungkin diserahkan ke protokoler UMSU. Jadi biasanya sebelum kita melakukan pengamatan akan ada seminar ataupun seminar menjelang Ramadannya. Jadi menjelang pengamatan, rombongan akan dimasukkan ke aula di pasca bawah. Lalu menjelang waktu pengamatan barulah mereka naik. Di situ kita mempersiapkan peralatannya. Peralatan yang dibutuhkan baik itu teleskop publik tadi, teleskop pengamatan, dan teleskop dokumentasi untuk live streamingnya juga seperti itu. Ya, seperti itu. Kira-kira ada tim khusus nggak yang disediakan atau berapa orang yang untuk melakukan pengamatan ini? Untuk di OIF UMSU sendiri, semua tim yang bergabung kecuali tim dari peneliti yang ke Barus diturunkan. Jadi semua tim akan ikut serta dalam berbagai posnya masing-masing. Ada yang di pos teleskop, ada yang di pos planetarium, ada juga yang di pos untuk melayani kunjungan ataupun melayani pemerintah rombongan nantinya. Oke, seperti itu. Jadi tidak ada tim-tim khusus, semua dikerahkan untuk melakukan pengamatan bersama Pemko ini. Nah, kira-kira fenomena apa lagi sih Bang di bulan April sampai Mei ini yang akan muncul di langit malam kita? Nah, kalau untuk agenda untuk fenomena langit, jadi akan ada okultasi bulan dan planet Mars. Jadi itu pada tanggal 17 April nanti. Jadi tim OIF UMSU juga sudah ada bekerja sama dengan tim Planetarium dan Observatorium Jakarta. Jadi mereka mengundang salah satu tim OIF juga untuk mengisi acara dan melakukan pengamatan bersama, pengamatan fenomena okultasi planet Mars tadi. Jadi kita ada pengamatan bersama dari PUJ dan dari OIF sendiri. Ya, nanti kita juga akan ada kebagian waktu untuk menampilkan hasil pengamatan kita di sini. Jadi kita juga akan melakukan pengamatan secara langsung dan juga live streaming. Jadi akan dilakukan secara daring dari berbagai tempat. Kalau yang saya dapat informasinya terakhir, jadi akan ada 3 titik yang akan melakukan pengamatan bersama-sama seperti itu, bersama PUJ juga. Bersama PUJ, termasuk UMSU-nya sendiri, OIF UMSU sendiri ini ya? Iya, benar sekali. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang hilal yang akan dilakukan pengamatan bersama Pemko. Kemudian ada okultasi Mars yang akan diadakan bersama PUJ. Kira-kira ada fenomena apa lagi yang viral mungkin Bang, yang bisa diamati bersama-sama? Nah, kalau untuk yang terdekat itu sekitar tanggal 22 April nanti ada hujan meteor. Jadi ada hujan meteor Lyrid. Jadi hujan meteor Lyrid ini sendiri adalah hujan meteor yang tidak terlalu banyak, hanya saja memiliki impact ataupun kecerahannya cukup besar gitu. Kalau yang saya baca juga
ketika dia melintas, cahayanya cukup panjang dan cukup terang dibandingkan hujan meteor yang lainnya. Fenomena terakhir di bulan ini menurut saya adalah hujan meteor tadi, hujan meteor. Namun di tanggal 27 ada juga fenomena namanya supermoon. Jadi kita sudah memasuki fase supermoon. Jadi di setiap tahun itu ada 3 kali fase supermoon yang berturut-turut. Jadi kita sudah memasuki fase supermoon. Nanti juga akan ada juga supermoon pada bulan Mei dan juga pada bulan Juni. Nah, untuk khusus pada supermoon di bulan Mei, di situ akan bertepatan dengan adanya fenomena gerhana bulan. Jadi gerhana bulan sendiri akan terjadi secara total. Nah, gerhana bulan pada tanggal 26 Mei nanti akan bisa diamati di sekitar Asia Tenggara. Nah, untuk gerhana bulan nanti akan bisa diamati di sekitar Asia Tenggara sampai ke Amerika bagian selatan, bagian pinggiran. Jadi semakin paling besar berada di sekitar Samudra Pasifik, Australia, Selandia Baru. Nah, khusus untuk Kota Medan sendiri, gerhana bulannya juga bisa diamati, hanya saja ketika saat bulannya terbit. Nah, sayangnya kita tidak bisa mengamati fenomenanya secara penuh. Nah, ketika fenomena gerhana bulan terjadi, fase awalnya terjadi ketika bulan berada di bawah ufuk. Nah, sampailah puncaknya itu juga masih di bawah ufuk, sehingga kita tidak bisa melihat puncak gerhana bulan total ketika bulan itu berubah menjadi berwarna merah. Di Kota Medan tidak bisa diamati. Namun setelah terbit, barulah dia bisa teramati. Di situ baru saja lepas dari fase puncaknya. Jadi ketika terbit sekitar pukul 18.30 sore ataupun malam selepas maghrib, bulannya naik. Jadi untuk daerah yang berada di daerah pinggiran timur akan bisa langsung mengamati naiknya bulan tersebut di atas permukaan laut. Jadi bulan berwarna merah naik di atas permukaan laut. Nah, disitulah momen yang terbaik untuk mendokumentasikan gerhana bulan tersebut di sekitar Sumatera Utara. Kalau di OIP sendiri mungkin tidak bisa terlihat ketika bulan terbit dikarenakan di ufuk daerah timur kita sampai dengan ketinggian 5 derajat itu memiliki kabut yang sangat tebal. Jadi fenomena gerhana bulan tetap bisa diamati dan mungkin juga akan tetap dilakukan, hanya saja tidak bisa memenuhi pengamatan semuanya. Jadi mungkin ada usulan juga melakukan pengamatan di luar atau juga tetap melakukan pengamatan di OIP UMSU. Jadi kalau usulan saya, lebih baik kita mencoba melakukan pengamatan di luar sehingga kita bisa mendapatkan momen di mana ketika bulan itu terbit dan di saat itu dia masih dalam keadaan fase gerhana bulan. Mungkin seperti itu yang fenomena yang paling ditunggu-tunggu lah antara bulan April dan bulan Mei tadi. Fenomena gerhana bulan itu ya Bang. Sayang sekali ya kalau di OIP itu tidak bisa melihat gerhananya karena masih di bawah ufuk, dianya belum terbit. Nah, tadi kan Abang bilang di OIP UMSU itu terlihatnya setelah terbit. Kira-kira untuk di Sumatera Utara sendiri, mana posisi atau tempat yang baik untuk mengamati supermoon supaya bulannya itu terlihat dengan sempurna? Nah, untuk rekomendasi mungkin di bagian pinggiran timur Sumatera Utara. Jadi pinggiran timur itu ada di sekitar wilayah Deli Serdang Bedagai. Jadi memang daerah pinggiran pantai itu ketika kami pernah berkunjung ke sana, mungkin ada salah satu pantai wisata di sana. Jadi bagian timurnya ketika matahari terbit itu sangat-sangat bagus. Mataharinya bisa naik langsung di atas permukaan lautnya. Untuk di daerah Deli Serdang sendiri masih ada kendala. Jadi hanya beberapa hari saja kita bisa melihat momen ketika matahari tersebut naik di atas permukaan lautnya, dikarenakan lebih banyak juga kabut di daerah pantai Deli Serdang, sehingga untuk matahari terbit ataupun bulan terbit agak sulit mungkin kita mendapatkannya. Jadi tergantung sama cuaca saat itu. Jadi mungkin ketika kalau kita bergeser lebih jauh, mungkin saja bisa didapatkan dapatkan hasil yang lebih baik lagi. Cuman karena kami juga belum pernah mengunjungi pantai daerah sana, jadi belum bisa mendapatkan data bagaimana keterlihatan benda langit baik itu matahari ataupun bulan ketika terbit di atas permukaan laut itu.
Jadi bisa lah Bang kira-kira diuji coba ataupun disurvei keliling dari Sumatera Utara ini untuk melihat tempat-tempat mana yang bagus untuk melakukan pengamatan. Bisa nih agenda selanjutnya. Bisa, itu usulan yang bagus lah itu. Nanti kita usulkan juga dengan kepala kita. Ya Pak Arwin ya, mungkin kita bisa mencoba berkeliling untuk melihat tempat di mana bisa menemukan baik itu matahari terbit di atas laut ataupun bulan terbit di atas laut. Mungkin seperti itu Pak. Tadi Abang ada menyebutkan kalau ada fenomena hujan meteor lirit. Nah itu kira-kira bisa diamatin sendiri nggak di OIF? Nah kalau untuk di OIF ataupun di Kota Medan ada kemungkinan. Hanya saja ketika langitnya memang benar-benar bersih. Nah kebetulan kita bulan puasa kan, bulan April. Jadi biasanya cuacanya sedang panas ataupun menuju ke kemarau. Biasanya langitnya juga sudah mulai cukup cerah. Jadi kalau pada malam hari ataupun menjelang sahur nanti kita sudah bisa melihat banyak bintang, maka kemungkinan sebelum sahur ataupun sebelum sampai sahur kita bisa mengamati fenomena hujan meteor tersebut. Karena untuk mengamati fenomena hujan meteor lirit tadi tanggal 22 April hanya bisa diamati lepas dari tengah malam, ataupun biasanya kami melakukan pengamatan jam 3 pagi sampai jam 5:30 pagi gitu. Di waktu-waktu sahur lah itu ya Bang. Iya. Jadi bisa mengamati, bisa sahur juga sambil lihat hujan meteor. Bisa, mungkin ada rekan-rekan yang mungkin ada ide ataupun ada rancangan untuk melakukan pengamatan sambil sahur gitu kan. Sahur, ya. Mungkin bisa ditambahkan ke agendanya. Jadi bisa diamati ketika sahur itu saja ya Bang. Ya, kalau pengalaman saya di Kota Medan, saya juga pernah mendapatkan atau pernah melihat sekilas dua kali adanya melintas hujan meteor. Bukan hujan meteor, pernah melihat ketika tengah malam dan juga ketika dini hari itu ada meteor yang melintas. Jadi makanya saya tidak menutup kemungkinan bahwa hujan meteor tersebut bisa diamati di Kota Medan. Hanya saja ya menunggu kondisi langitnya pada saat yang paling prima ataupun ketika langitnya paling bersih dan bintang tersebut banyak bisa diamati kalau untuk di Kota Medan. Dan kebetulan kalau saya sendiri berada di kota sebelah ataupun di Kota Binjai, itu langitnya lebih baik daripada di Kota Medan. Jadi kalau di Kota Medan malam hari itu sudah kelihatan merah langitnya, kalau di Kota Binjai masih gelap dan hitam langitnya. Jadi kalau saya sendiri kalau sempat pulang malam ataupun keluar dini hari melihat bintang di langit malam, itu lebih banyak terlihat di Binjai daripada di Kota Medan. Ini masih promosi Kota Binjai juga. Berarti masih bagus cahaya di Kota Binjai sendiri, karena di Medan kan lebih banyak polusi cahayanya. Kalau di Binjai kan masih banyak pepohonan, belum terlalu banyak perumahan-perumahan atau gedung-gedung besar seperti di sini ya Bang. Iya, benar sekali. Ya mungkin seperti ini aja ya Bang perbincangan kita kali ini, bincang-bincang santai sekedar sharing-sharing aja. Mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lagi atau sharing-sharing di waktu yang lain lagi. Terima kasih ya Bang atas waktunya. Dan kepada sahabat-sahabat Astro, saya ucapkan terima kasih waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa saksikan terus video-video dari OIF UMSU yang mengupas tentang fenomena-fenomena astronomi, alat-alat astronomi, dan sejarah-sejarah yang ada di dunia ini. Saya selaku moderator ataupun tim planetarium dari OIF UMSU. Dan di sebelah saya ada Abang Daharyadi Putraga selaku tim dari OIF UMSU juga undur diri. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.